Moro-moro ngobrol bareng Bella. Waduh. Kan rencana gara-gara Upik mau nyeletuk. Wah, ngomong Bella di Malang, nggak ngobrol bareng. Oh ya, karena ternyata tadi ngobrol ngopi ada beberapa profesi Bella sing ternyata menarik karena ngertiku Bella ini kenalanku teko almarhum Doyok. Dulu seneng mangan bareng dan sak ngertiku yang tak tangkap ya. Bahkan nama lengkapnya Bella aku gak ngerti. Yang ku tahu tentang Bella adalah dengan gear yang dulu menurutku dia sangat terbatas, fotonya ku apik banget. Temenan iki, awakmu Andre, iku Andre Tia ya? Iya. Nah, iku dengan gear yang terbatas, tapi ternyata fotonya bisa mengimbangi teman-teman lain sing gear oke. Terus partner badminton yang saya aku kehilangan karena pindah Jogja. Biasanya tandem teman-teman berpasangan dengan suami atau istrinya, aku Mbak Bella podo-podo lone wolf akhirnya ditemukan di lapangan. Terus sempat kerja di salah satu startup juga, terus pindah di Jogja. Aku cek dijelasno singkatnya Bel, jelasno dulu nama lengkapmu dan sekarang profesimu apa? Oke, aku say hi dulu ya, berarti ya. Untuk teman-teman siapapun itu, kalau untuk nama lengkap bisa Bella Karisma ya. Yang belum tahu, Mas juga belum tahu nih kayaknya. Kalau Bella Karisma, tapi biasa dipanggil Bella aja dulu. Kalau ditanya profesi sebagai apa, sekarang aku full time HR di salah satu IT company di Jogja. Gitu. Jogja. Terus dulu kuliahmu apa? Nah, kuliahnya nggak nyambung. Aku di UB, di FEB, ngambil manajemen, tapi habis itu ngambil manajemen keuangan. Nggak nyambung. Memang kayak ternyata pasti ada pertanyaan, kok bisa seorang HR dari manajemen keuangan? Ternyata bisa, gitu kan? Nah, itu ya apa? Lulus langsung kerja di bidang HR apa lulus lapo di sini? Udah. Jadi abis manajemen keuangan itu lulus gitu ya. Terus habis itu aku dari, kalau kamu tahu kan itu Mas, mungkin aku kan suka konten ya. Nah, Dunia kreatif itu menarik menurut aku. Si idealis ini abis lulus yang dilamar adalah kreatif TV. Jadi aku fully apply di Trans TV, Trans 7, apapun tentang kreatif tim. Udah sampai sempet ke Jakarta, last interview tapi ternyata nggak diterima. Pulang demo, ternyata kok aku nggak bisa ya jadi seorang kreatif. Habis demo, terus aku tetap apply untuk di semacam mengarah ke konten. Waktu itu kayak randomly juga, jadi kayak portofolioku dari hasil, kebetulan aku fotografer wedding dan prewed ya, waktu itu sempet ya. Jadi ada foto portfolio juga gitu ya, jadi fotografer, terus handle sosial media juga, sempat nulis sedikit, itu jadi bahan aku buat apply di salah satu digital marketing spesialis waktu itu. Jadi pekerjaan pertama malah tidak nyambung, jadi malah jadi digital marketing spesialis di Surabaya. Jadi salah satu anak dari AJBS gitu, dia bikin dan butuh satu digital marketing untuk handle company-nya. Berselang kayaknya kurang lebih 6 bulan, 7 bulan, kebetulan aku harus pulang ke Malang karena aku harus operasi nih. Kenapa operasi? Karena aku cedera tanding. Tanding dari mana? Nah, kebetulan saya nyambung atlet nih dulu. atlet apa itu? Coba ditebak. Apa ya? Apa mungkin atlet yang sedikit cocok dengan aku bisa ditebak apa? Apa? Biasanya salah, tapi karate ya. Jadi waktu itu masuk UB salah satunya adalah dari karate itu juga. Oh, jalur Jadi prestasi. ada PSB non akademik dulu. Ada PSB non akademik. Aku masuknya dari situ. Jadi aku karate itu dari SMA gitu. Jadi berantem lah yang dibayar. Jadi kita berantem, kita dapat juara, kita dapat duit nih. Nah dari situ itu dari SMA itu aku tanding terus lah, tanding. Dan ketika aku masuk di UB itu juga dari jalur prestasi itu. Tapi aku juga tetap tanding. Nah 2013 aku mewakili UB di Solo, cedera, ACL putus. Nyeri ngilu, dan aku baru bisa operasi ketika memang dulu kan belum ada BPJS ya, jadi aku baru ngurus BPJS itu sekitar 2016-an 17 itu. Akhirnya makanya aku resign dari Surabaya, terus akhirnya operasi bed rest tahun aku nggak bisa apa-apa, terus akhirnya aku balik. Nah disitulah agak panjang ya, disitu aku bingung. Abis dari mau ngelanjutin digital marketing, jadi apply-nya adalah desain marketing, digital marketing, tapi nggak ada yang tembus. Suatu ketika aku ditawari CV ku dimasukin ke Jatim Park Group. Oh ya, ngerti Jatim Park. Nah, Jatim Park Group, di situ aku dititipin, terus aku di interview nih sama HR-nya.
dari segi background ternyata di sana lagi nggak butuh desain gitu. Terus dia si HR manager ini nyeletuk, kebetulan Jatim 43 lagi proyek. Terus dia nyeletuk kayak, kamu mau nyoba bantu nggak? Ada Bu Wahyu di sana sendirian sebagai HR, dibantuin aja sih gitu. Ya udah aku terima. Disitulah tiba-tiba aku harus switch karir jadi waktu itu admin HR sih. Jadi kayak ngurusin payroll, tapi sebagai HR admin aja. Dan itu benar-benar aku belajar dari nol di situ HR. Itu dari situ 2017 Jatim 43 dibuka, aku udah jadi HR di situ. Itu titik pertama aku jadi HR. Ternyata ilmu HR bisa kita pelajari dari situ. Jadi aku benar-benar belajar HR itu otodidak itu dari orang, dari internet, dari buku, gitu ya Mas. Jadi memang benar-benar otodidak banget. Aku nggak ada lulusan sekolah atau SDM. Itu titik pertama. Agak panjang ya, memang agak nggak nyambung, tapi akhirnya menjadi HR. Sampai sekarang kurang lebih udah 8 tahun jadi HR. Tuh. Ya itu saat durungnya Jawa sebenarnya nggak tahu ya, aku ngobrol sama si Kumala juga HR juga. Oh iya. Kumala, terus ya persamaan kalian adalah ketika ngobrol santai ya ono Jawane ono santai ini, ketika langsung terus kameranya langsung oke guys sangat baca biasanya. Dan di konten ini sebenarnya bahasa Jawa dicampur nggak apa sih. Oh, oke. Tuh, terus ternyata HR-nya di sana dan Jatim 43 ya aku ngerti awal ngehnya, tiba-tiba aku liputan Jatim 43 kamu ngelen Jatim 43. Oh, masih mengingat itu Mas? Iyalah. Maaf ya, aku udah lupa banget. Saking ngake ketemu wong aja. Iya betul. Itu terus dari manajemen HR ternyata dari dibantu dan secara nggak sengaja masuk rezekinya di sana dan sampai 8 tahun. Nah, otodidaknya itu aku memang nyemplung di kerjaan dulu, akhirnya baru belajar dulu baru ngeplay di situ. Oke. Jadi karena aku tadi nyemplung di HR itu, aku kebiasaan Indonesia nggak apa-apa ya. Don't worry. Soalnya di kantor aku kebiasaan gitu. Sorry. Kalau misal cowoknya kadang nggak betul, tapi kadang biasanya keluar kok. Terus jadi waktu itu karena terlanjur nyemplung. Ya udahlah, aku mau nggak mau harus belajar, harus tahu nih, oh dunia HR itu apa aja yang aku pegang. Oh ada payroll, ada, oh harus bisa communicate sama orang. Aku nggak bisa communicate seenak ini. Aku bener-bener kayak mau ngobrol kayak nggak selancar itu gitu. Jadi bener-bener aku otodidak gimana sih caranya communication dengan, karena yang aku handle adalah people. How to handle people-nya itu gimana sih? Tidak semua people yang kita handle itu sama. Kayak misalnya aku ke Mas Yoga, treatmentnya beda sama dengan uping aku ke situ. Jadi di situ aku belajar banget, otodidak banget ketika aku nggak punya buku. Jadi memang aku harus belajar dari orang. Jadi untungnya aku bertemu dengan lingkungan yang tidak pelit ilmu. Nah jadi kayak ayo udah, mereka tuh nyakin aku untuk coba aja dulu, belajar aja dulu, salah nggak apa-apa. Jadi aku diberikan encourage atau keberanian untuk kayak maju di depan, semacam nge-brief orang. Terus kayak misalnya jadi HR itu kan juga harus bisa ngobrol, bahkan ngobrol sama karyawan, atau mungkin bahkan kita juga harus ketemu dengan di luar karyawan gitu kan ya. Atau misal kita lagi di sidak siapa, kita harus bisa komunikasi. Tiba-tiba ada dinas tenaga kerja, panik kan tenaga kerja, kayak kita juga harus bisa cepat improve, cepat belajar. Nah itu aku benar-benar belajar dari lapangan banget gitu Mas. Nah, gitu. Otodidak dan lapangan, nah itu dari dunia perkuliahanmu sing manajemen itu ono nggak sih kepake di profesimu yang sebagai HR gitu? Oke, kalau dari kuliah sih yang pertama adalah sebenarnya gimana kalau manajemen keuangan tuh sebenarnya basicnya akuntansi banget ya Mas ya. Tapi itu kepake ketika aku handle payroll, karena aku harus detail numerik juga gitu ya. Terus kalau dari sisi manajemen itu aku juga diajarin gimana sih untuk dari segi komunikasi itu juga dapat dari situ. Tapi bener-bener yang aku bener-bener ilmunya yang kepake itu sebenarnya kalau aku lihat itu dari kerjaan ternyata ilmunya lebih banyak yang aku dapat ketika aku bekerja gitu. Jadi kalau dari sisi kuliah, so far memang kalau dari teori memang jarang kepake karena kan HR itu banyakan dari SDM dan psikolog ya. Cuman yang memang kepake kalau dari aku mungkin dari segi managing mungkin bisa dibilang tuh managing people itu juga di manajemen itu juga kepake
pakai gitu ya. Terus abis itu ada communication juga, ada manajemen resiko juga yang bisa aku dapat di situ. Apa itu? Ada manajemen, ada pelajaran mata kuliah manajemen resiko. Jadi ada hal-hal yang kita belajar gimana sih agar resiko ini tidak terjadi. Nah itu di pekerjaanku ada. Kan kita juga harus memanage gimana sih meminimalisirkan resiko karyawan biar tidak disayang. Gimana sih kita juga harus meningkatkan kepuasan karyawan ketika bekerja kayak gitu-gitu kan ada tuh. Agak ini ya, agak teoritis banget, teori atau mungkin lebih kayak berat banget nih bahasanya. Iya, malah menurutku bukan hanya teori tapi lebih ke praktikal dan ya aku menariknya berarti kamu kinerjamu adalah bagaimana berhubungan dengan selain pihak orang luar mulai kayak tamu ya, inspektorat dan sejenisnya, terus juga handle internal juga dari. Nah itu kan ini satu sih aku penasaran mitos atau fakta ya menghadapi anak zaman sekarang yang bekerja dengan orang zaman dulu itu lebih angel ngadepi anak sekarang, lebih gampang tantrum, terus pola komunikasi dengan atasan juga tidak bukan sopan ya, tidak berarti fenomena antara Gen Z dan Gen Millennial. Itu beneran kejadian nggak kamu menghadapi anak sekarang sih? Aku bisa bilang itu adalah 90% valid karena isi kantorku adalah seorang anak Gen Z. Itu dari 2003 sampai 97 ada. Jadi yang kalau bisa dibilang dihitung milenial itu aku bisa dihitung jari ada 5 orangan. Dan memang aku sering bertemu dengan anak-anak si Gen Z ini gitu ya. Tapi kalau aku sebagai HR di sini untuk anak-anak Gen Z itu aku ambil positifnya. Jadi aku tetap update dari anak Gen Z ini. Jadi apa sih yang lagi update di zaman sekarang tuh apa anak Gen Z? Jadi aku ambil tuh aku serap di situ. Jadi aku tetap bisa membawa dengan anak-anak Gen Z. Cuma anak-anak Gen Z itu kalau bisa dibilang memang ada beberapa ya. Aku nggak bisa pukul rata. Tapi memang pasti ada. Mereka tuh lebih banyak mengeluhnya dulu daripada kayak jalanin dulu. Gitu. Jadi kayak misalnya aku kasih tasking, coba kerjakan A sampai Z gitu. Oh nggak bisa deh kak, kayaknya itu aku belum yakin kayaknya aku bisa ngerjain A B C D. Kalau yang lainnya biasanya ya udah kerjain dulu, kan tahu salahnya di mana kayak gitu. Kebanyakan yang aku alami kayak gitu. Jadi memang aku bisa mungkin kalau aku melihat itu adalah impact dari sosial media, lingkungan. Betul. Terus dan ya lingkungan sekitar, kuliah, teman, bahkan keluarga itu juga impact juga. Jadi ada yang dari situ. Dan juga mental bekerja. Jadi ya memang kalau dibandingkan dengan milenial memang cukup berbeda. Jadi kalau bisa dibilang mitos atau fakta ya. Karena aku ada di lapangan itu. Jadi kayak kalau ngomong sama anak Gen Z itu kita nggak bisa treatmentnya dengan anak milenial, beda. Kita nggak semua anak Gen Z paham yang apa yang kita omongkan. Kayak misal gini, besok masuk jam 7. Anak milenial biasanya tidak semua milenial sebenarnya, tapi mereka akan besok masuk jam 7, besok upacara. Berarti kamu harus prepare dong, upacara itu ngapain, datang jam berapa, bawa topi atau enggak gitu. Kalau mereka masih, itu kan anak milenial biasanya, oh ya udah paham nih. Kamu kalau main Gen Z pasti akan nanya, besok upacara berarti aku harus bawa topi ya? Atau besok upacara itu berarti aku harus ngapain aja gitu. Jadi ada hal-hal yang harus kita breakdown ke mereka untuk kasih tahu besok upacara datang jam 7, jangan lupa bawa topi, dan juga mungkin jangan sampai terlambat kayak gitu. Oh iya, aku baru inget kayaknya pernah dibahas ya itu kan kita setiap pulang badminton nggak langsung pulang tau sih, sangkruk di parkiran ngobrol dulu. Nah itu kayak pernah dibahas sama si Oki Baikopa sama Swedo kalau nggak salah juga sama menghadapi kalau nggak salah ya anak-anak muda sekarang itu memang kreatifnya tinggi, semangatnya gede, bahkan update tentang berita di luar mereka lebih cepat. Cuma ya betul yang kau katakan tadi bahwa kalau memberi tugas mereka, memberi PR ke mereka itu harus detail. Ya, betul. Ternyata itu juga dialami di kantormu. Jadi kalau kita dulu mungkin dikasih A, kalau untuk A kita harus menyiapkan A, B, C, D. Sekarang enggak, kamu besok tugasnya A, yang kamu siapkan adalah B, C, D, blablabla. Karena memang ada fenomena yang penting kayaknya gue kerja, dibayar, pulang. Udah. Kalau work-life balance yang digaung-gaungkan di sosmed juga. Betul. Jadi kadang mereka ketika nih ada temennya mungkin persaingan kerja kayaknya kak aku harus ambis jadi leader atau jadi atasan. Kalau mereka udah kalian aja yang jadi leader gitu. Jadi kayak nyari zona nyaman mereka mungkin teman-teman gitu. Jadi kayak
Ada yang kayak gitu, tapi ada yang memang ada ambisi. Di kantor aku tuh ada yang kayak gitu, ada yang ambisinya gede banget. Nah, kalau aku tuh benar-benar memanfaatkan agensi untuk update apa yang sedang terbaru. Jadi tetap kita as a milenial, tapi kita juga tetap nyampur dengan si agensi ini gitu. Jadi merasa tidak ada batasan sebenarnya. Dan aku sepakat dengan statementmu tentang perbedaan sekarang semencolok itu karena efek sosial media. Betul. Nah itu kamu ada mitigasi nggak ketika ya tadi kamu bilang sambatnya sih di disikno dan sekarang sambatnya anak-anak enom kan di spill alert lah ini perusahaanku kayak gini bla bla bla, sedangkan dulu kan ketika ada itu kita ada evaluasi mingguan bulanan yang mereka sampaikan ke kita, Pak Bu kita kurang pas di bagian ini, gimana baiknya kan ini yang tahu dalam satu meja satu perusahaan loh. Nah sekarang kan diposting dulu ketika rame, nah akhirnya ngefek ke perusahaan itu. Cara mitigasimu untuk menghandle anak-anak yang tipe kayak gitu gimana? Karena mikir nama besar perusahaan. Ya betul. Jadi itu karena ngeliat ya banyak yang viral ya. Kayak gitu ya. Karena kalau dari aku mungkin SOHR pasti ada peraturan yang mereka harus tetap patuhi. Kalau kamu ikut company as a profesional berarti kamu juga harus ngikutin peraturan kita. Gitu. Jadi apapun yang mau jadi kalau misalnya mereka new employee masuk gitu ya, aku harus nge-briefing. Kamu bekerja di company, kamu juga harus punya etika bekerja, harus punya etika kerja gitu ya. As a simple etika kerja kadang mereka juga nggak gitu. Jadi memang kita harus jabarkan etika kerja seperti apa. Kamu memberikan, misal contohnya ya, memberikan saling tukar slip gajimu berapa, slip gajiku berapa. Nah itu sudah itu udah bisa masuk kategori kena surat peringatan dan itu melanggar. Nah itu kan etika tuh, privacy. Nah, berarti kita tetap tegaskan, kalau kamu ikut kita, kamu juga harus ngikutin peraturan gitu, biar tidak seenaknya sendiri. Nah, termasuk kayak dikit-dikit viral gitu ya, itu kan juga balik lagi ya, itu juga bisa kita panggil, kita ajak ngobrol. Kenapa kan? Atau biasanya kalau aku itu ada sesi one on one itu ngobrol tidak tentang pekerjaan, tapi kita ngobrol apa sih concernmu, apa sih sejauh ini lingkungan environment kamu di kantor sejauh ini kayak gimana? Dari kamu butuh support apa? Gitu. Jadi untuk mendeteksi hal-hal kayak gitu, aku juga kalau di kantor aku tuh selain aku ngajak one on one, ya aku juga ngobrol, ya udah teman aja gitu. Atau mungkin biasanya leadernya aku suruh one on one untuk lebih menggali di luar pekerjaan gitu. Jadi memang anak-anak sekarang cukup rawan kalau tentang kayak gitu tuh. Jadi makanya kenapa kita yang kontrol juga, saling kontrol. Jadi lebih ke aku ngelihatnya HR itu nggak cuma memandang ke depan ketika terjadi sesuatu, jadi ada mitigasi pencegahan ke belakang ya. Karena ya ketika ada sesi one on one, aku juga dulu pernah punya temen yang punya coffee shop, ya mereka ada meeting harian, mereka ada evaluasi bulanan, tapi di luar itu mereka jadi temen main, temen ngopi, ya di rumah kan ada masalah apa sih? Karena ya secara tidak langsung ketika dia ada masalah di luar, entah itu dengan orang tua, dengan pasangannya, akan ngefek ke kinerjanya dia toh, dan nanti juga ngefek ke ya jangka panjang akan merugikan kantormu yang tempat kerja. Ada gitu ya. Jadi kalau dari aku mungkin aku ada notice satu karyawan kayaknya telatan nih siang, pasti akan aku panggil. Kenapa nih? Kamu ngobrolnya enak aja, nggak. Padahal kan mereka mindsetnya ketika dia panggil HR kan kayak apa nih salah apa gitu ya pasti. Ono SPB aku ya. Aku SP apa nih nggak apa, tapi ya aku tanya, ya aku ngobrol gitu ya, ngobrolnya ya santai, tapi mereka kayaknya agak panik ya mesti. Cuman kadang kayak aku tanya kenapa kok sekarang agak siang berangkatnya, aku udah merhatiin 3 bulan ini, kenapa gitu. Jadi semacam kayak digali buat, tapi ngobrol aja gitu, ngobrol santai aja. Tapi di rumah aman kah? Ada concern kah? Atau mungkin kamu lagi ada personal issue atau apa gitu. Jadi kalau nggak nyaman nggak apa-apa. Maksudnya aku juga tetap sebagai HR itu, kita tuh juga harus menjaga privacy. Jadi ketika mereka ngobrol, kita juga harus kita batasi juga ketika kita share ke leadernya gitu ya. Tidak semua mentah kita share itu enggak. Jadi memang kita sebagai HR itu juga harus menjaga privacy gitu. Jadi gimana sih agar mereka trust ke kita buat cerita. Berarti mereka punya rasa aman untuk cerita ke kamu karena nggak semuanya kok spill ke bos besarmu itu toh. Jadi memang kita harus tidak sekali ngobrol langsung trust kan. Berarti kita ada beberapa pendekatan, beberapa kali ngobrol, bahkan ya dari sisi nanti kita mungkin ada gathering apa atau mungkin badminton, ada futsal kan, dari situ kita juga bisa ngobrol. Jadi kalau dari HR, dari ilmunya itu ada beberapa, kayak misal ada 4 orang dengan kepribadian masing-masing, pendekatannya juga beda-beda
nggak harus ada yang tipe yang memang kalau kita deketin ngobrol tuh memang bisa keluar gitu. Kebanyakan anak IT ini cukup kaku. IT Gen Z lagi. Nah, itu selain kaku, mereka itu jadi kayak kritis banget, kadang kritis. Cuman kadang kritisnya kayak itu, tanya kayak gini, kita lagi ngobrolin etika kerja, terus dia nanya etika itu apa ya? Padahal sesimpel itu ya. Mereka kadang menanyakan etika itu apa gitu. Jadi kadang kritis, tapi kadang ya sabar-sabarnya kita untuk tadi ya treatmentnya tuh beda-beda. Kayak aku ngobrol. Nah, kalau dari experience sebelumnya, selain kalau anak IT kan lebih anak yang pendidikan ya. Aku kan pernah dulu di Jatim Park. Ketika aku ngobrol dengan housekeeping, ketika ngobrol dengan kasir, pasti treatmentnya beda. Karena dari housekeeping kita ngobrol sama orang yang pendidikannya di bawah kita banget. Tidak bisa kita ngobrol dengan dari dedor mereka paham, nggak bisa. Kita juga harus ada treatment beda lagi. Bahkan dulu SPV ku ngajarin ngomongnya adalah sing halus yang dijelaskan dengan bahasa bayi banget kayak gitu. Atau mungkin dengan bahasa yang cowok halus gitu juga bisa gitu. Jadi tidak semua orang kita samakan treatmentnya kayak gitu. Iya, berarti kamu secara tidak langsung membaca setiap pekerja ya dan jenis pekerja, karena ya kayak tadi orang sing IT kan mereka teknis yang biasa ngadep Coding, laptop, coding, bla 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 bla, mereka adalah yang tahu teknisnya gini. Sedangkan kalau kasir atau depan frontline mereka lebih terlatih untuk oh mati ya, mereka lebih marketing lagi, mereka lebih terlatih untuk ngobrol dengan orang, dengan customer ya. Betul, karena tergantung kita yang memang harus ngasih treatmentnya yang beda gitu kan. Kayak kamu ngobrol sama siapa kan juga ngelihat posisi orangnya toh, nggak bisa langsung kayak kamu dada gini juga nggak bisa gitu. Kalau di aku ya, karena kan kita berhubungan dengan pegawai masalahnya gitu. Cuman kalau tidak bisa kita samakan aja gitu treatmentnya. Kayak misal kita ngomong sama housekeeping terus kita tiba-tiba harus ngomong sama manajer kan beda juga gitu. Bahkan ketika ngomong sama manajer kita juga harus bisa observe manajer mana yang kita treatmentnya pasti beda-beda gitu. Agak panjang, nggak berat dia ternyata, padahal kita mau nyantai. Tapi aku paling secara tidak sengaja akhirnya aku menemukan salah satu teman ngobrol yang paling pengen tak ulik sih, karena yaitu bagaimana menghadapi arek-arek mahasiswa zaman sekarang sing ya mereka dimanjakan dengan mungkin keuangan yang lebih oke daripada kita, terus ya bagaimana mereka menilai uang itu kayaknya lebih menggampangkan atau lebih rendah daripada dulu. Kita kan duit 20.000 sih di Castino, sedangkan sekarang ngopi ya kudu 20.000, 30.000. Terus bagaimana menganggap gaji ketika digaji segini, mungkin dulu kita lebih bersyukur dan sekarang mereka lebih kau digaji segini sih. Ya betul, itu biasanya tuh. Itu kamu membangun komunikasinya selain tadi ada meeting bulanan, terus one on one. Sing lakukan ketika memang nggak tahu ini sudah pernah kejadian di kantormu apa belum, ketika mereka sudah speak up di luar duluan dan viral duluan, apa yang dilakukan oleh perusahaan ketika ada fenomena kayak gitu? Oke, kalau viral sih belum sampai pernah ada ya, jangan sampai sih, memang itu agak susah banget gitu ya. Cuman balik lagi, kalau hal itu memang kita harus perlu mediasi sih mas gitu ya, kalau dari sisi pegawai, karena impact-nya juga luar biasa, tapi alhamdulillah ya sejauh ini belum ada gitu. Jangan sampai, makanya kita preventifnya seperti apa itu tadi, preventifnya itu kita juga tetap harus ngasih knowledge bahwa hal-hal yang dia kerjakan itu juga confidential atau credentialnya juga kan yang dipegang kan perusahaan lain, klien ya gitu. Jadi memang dari kita sendiri sih yang memang kita juga harus memberikan knowledge ke mereka gitu ya, perhatian, attention juga ke mereka. Kalau misalnya ada apa-apa itu kita juga harus attention agar tidak bocor di luar tadi gitu. Sejauh ini sih alhamdulillah belum pernah ada kejadian kayak gitu. Cuman kalau misalnya memang dia itu pasti akan dipanggil sih mas, akan dilihat, akan di breakdown juga kenapa nih gitu ya. Kalau misal hal kayak gitu, mungkin yang aku sering alami di Jatim 43 waktu itu adalah anak-anak kayaknya tiba-tiba dia dipanggil karena ternyata ada mengacu ke BNN kayak gitu. Dia tiba-tiba duar. Ya gitu, yang hal-hal yang sering terjadi kalau di hospitality itu. Kalau sejauh ini kalau di IT itu belum ada sih yang sampai viral itu, jadi ya semoga enggak sih. Ya balik lagi dari lingkungan kantor itu juga ngaruh. Makanya kita seringnya ditanya apa sih yang membuat lingkungan tidak support tuh apa gitu. Jadi mereka kita juga dengarkan, kita juga improve, mereka juga harus improve sama.
jadi balance. Alasan paling tidak masuk akal yang pernah kamu dapat ketika pegawaimu bermasalah apa? Mungkin kalau telat, mereka tadi telat atau nggak masuk, bolos, apa alasan yang paling Kalau masuk akal? alasan telat tuh lucunya adalah aku tanya gini, kenapa kok kamu sering telat mas gitu ya? Iya nih, aku tuh kalau pagi tuh panggilan alam. Oke, yang kedua itu aku selalu disapa tetangga. Jadi aku ngobrol dulu. Oke, terus apa lagi ya? Aku bilang gitu. Iya, itu sih mbak yang jadinya aku akhirnya agak molor berangkat kerja. Nah, aku tanya, itu yang bikin kayak gitu siapa? Ya aku sih, oke berarti ya hal itu kan bisa. Jadi sama-sama di breakdown gitu loh. Kenapa sih kamu bisa gitu? Sekarang kalau misal kamu memang terbiasa panggilan alam tiap pagi, ya berarti ya udah kamu berangkat lebih pagi dan kamu bisa panggilan alam di kantor tuh juga bisa. Nah, kalau misal tetanggamu menyapa, ya udah pas kamu berangkat ya di skip aja kan sebenarnya bisa, nggak harus kamu ladenin. Nah, balik lagi. Terus dia, oh iya sih mbak, siapa berarti siapa di situ yang telat, bikin telat siapa? Dia sendiri kadang. Lucu ya. Jadi kadang kayak mereka telat karena dia sendiri aja. Gitu sih, lucu aja kayak tiba-tiba kamu mau berangkat kerja disapa terus ngobrol setengah jam, kayaknya dia telat. Kon presiden aku udah menyapa masyarakat, gak bisa ada ikut terus. Untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin jurusannya sama atau mungkin beda tapi kepingin di profesi yang sama, saranmu apa? Tadi kamu bilang belajarmu adalah otodidak, akhirnya beli buku sendiri terus belajar ke orang-orang lain. Nah itu ketika nanti teman-teman mahasiswa pengen ada di profesi yang sama, pesanmu selagi mereka kuliah atau baru lulus apa? Entah mereka harus mulai mengkoleksi buku dulu atau mereka harus mengakses sesuatu yang mereka bisa pelajari sehingga nanti ketika lulus daftar nggak kosongan, kamu kan kosongan akhirnya belajar. Iya. Tapi sebenarnya ketika aku tidak punya banyak insight yang bagus ya, cuman selama kuliah aku juga merasa, aku pernah dulu kuliah aku merasakan aku bingung mau jadi apa, mau di apa. Tapi ternyata itu bisa juga terarahkan ketika kita sudah mulai keluar dari kuliah itu, terus kayak kita nyari passion. Tapi ketika kamu punya passion dan kamu merasa itu oke banget, gak apa-apa, gas aja. Ya misal nih, oh aku tuh seneng banget sama dunia IT tapi di desain, itu bisa mengarah ke UI UX atau product design, itu kamu gali terus. Entah itu kayak ikut project atau ikut bootcamp, banyak nih kayak gitu. Tapi kalau misal aku dulu juga bingung aku mau kerja apa, yang penting aku kerja dapat duit gitu ya. Ternyata hal itu baru ketemu ketika aku berada di tengah-tengah. Itu juga nggak apa-apa, kamu bersedia jadi gelas kosong pun nggak apa-apa. Kalau jadi gelas kosong kamu bisa menerima apa ya, siap untuk menerima banyak ilmu lah mas gitu. Jadi berusaha tetap menjadi gelas kosong juga kayak gitu. Jadi kalau misal kamu udah dengan hal dunia baru tapi kamu gelasnya penuh, ya kamu biasanya tidak akan bisa menerima air itu terus gitu. Jadi ya nggak apa-apa jadi gelas kosong, nggak ada yang tahu. Jadi mungkin kalau misal anak-anak kuliah zaman sekarang, selama kamu punya passion ya kejarlah. Tapi kalau kamu belum menemukan passion, nggak apa-apa, jangan jadi overthinking. Aku bisa apa ya, aku bisa apa ya, biasanya gitu. Aku kayaknya nggak punya skill, biasanya skill itu ketemu ketika di tengah-tengah gitu. Jadi aku nggak ada insight kayak apapun tapi tetap dijalani. Tapi kamu harus tetap punya ambis ya, harus. Kalau misal jangan berpikir aku tidak punya skill apa, ternyata skill itu bisa muncul di tengah-tengah gitu sih yang lebih. Jawabannya sangat HR sekali. Tapi aku gemes deh, ini adalah Oke. Fenomena tempat kerja sekarang adalah pengennya fresh graduate tapi moro ono embel-embel minimal berpengalaman 1 tahun atau 2 tahun di bidang yang sama. Terus ya opo ketika konsepmu tadi bilang kelas kosong nggak apa-apa, di tengah-tengah bisa mendapatkan skill dan feelingnya di sana. Nah di tengah-tengah itu lagi viral ya itu. harus ada minimal bla 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 bla, itu kan sulit toh. Dan kayaknya ya aku tahu temanku juga ada yang dapat rezeki, mereka masuk aja dulu di training di sana, disekolahkan di sana mulai dari nol. Oke, tapi ya menurut pendamping ketika ya hampir mayoritas mereka syaratnya harus berpengalaman berapa tahun, sedangkan ya tidak semua orang memberi kesempatan itu. Iya, kebanyakan kan kayak ya sempat dibahas kayaknya di LinkedIn kemarin viral tentang fresh graduate tapi harus minimal punya experience ini. Makanya kenapa ketika kamu fresh graduate memang sih ada yang punya experience tuh dibelakangkan, yang penting nah di situ dilihat. Selain kamu tidak punya experience tapi kamu punya side job project kan. Jadi kenapa ketika aku tadi mention kalau misalnya memang habis lulus ambillah bootcamp, ambillah project. Itu adalah menambah skill kamu untuk lebih pede untuk ngomong kayak ketika misalnya oke, aku fresh grad tapi aku belum pernah kerja di company, tapi kamu punya basic skill ketika kamu di bootcamp atau ada minimal nih project. Saya pernah Pak handle project dari kampus asdos atau mungkin dosen kamu ngasih project. Nah kamu sudah ada gambaran, saya bisa cerita
gitu. Jadi nggak nol banget, nggak bener-bener habis lulus sama lengkap fresh grade banget, nol banget. Memang ya aku bisa gali dari mana nih gitu, dari organisasi kamu atau gimana. Cuman makanya kenapa sekarang banyak buka intern, terus mereka teman-teman itu pasti akan intern dulu karena itu basic mereka buat ngobrol. Oh aku dulu pernah Pak ngerjain ya 3 bulan aja, tapi aku udah pernah ngerjain project ini. Itu jadi fresh grade nggak apa-apa, tapi kamu punya basic skillnya aja minimal gitu. Oh ya. Gitu. Kalau ini dari POV aku ya. Nah ya, menariknya ternyata dari POV perusahaan seperti itu, dan aku baru tahu ternyata bisa diakali atau Bisa. bukan diakali sih, lebih diperjuangkan dengan cara selain benar-benar kerja, Kan dengan kita cara aktif di selama kamu masih kuliah, aktif di Boleh. project-project, terus jadi Project, asisten dosen, bla 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 itu ternyata bisa diganti dengan itu ya. Betul, Aku itu. baru ngerti ini sih karena ya aku dulu mengalami waktu masih kuliah pamit ke orang tuaku, Pak aku tak kerja ya gitu. Tapi orang tuaku mau parkir dengan ya wis balik nasi duit kuliahmu kamu boleh oleh kerja gitu kan. Nah, biasanya seperti itu. Nah, akhirnya aku tidak berani untuk kerja yang benar-benar kerja sambil kuliah toh. Tapi ternyata dari sisi perusahaan bisa menerima dan juga tertarik ke kalian ketika kalian masih kuliah jadi asisten dosen, terus Betul. jadi intern, mungkin libur kuliah 1-2 bulan kalian bisa bantu project ABCD, itu dihargai juga dari sisi Betul. perusahaan. Nah, karena ketika kamu punya project ya Mas, kalau kamu misalnya punya project, ketika ini mungkin bukan tips besar bukan, tapi ketika kamu interview, ketika kamu menjelaskan project, kamu harus menjelaskan dengan pede. Kalau misal kamu pintar IT tapi kamu tidak bisa marketing, nggak payu dong. Nah, kamu harus belajar komunikasi juga. Ketika interview itu juga harus belajar. Aku juga belajar komunikasi ini juga aku belajar benar-benar dari HR juga sama gitu ya. Untuk ngobrol sama seperti ini enak itu juga aku belajar juga. Tapi ketika kamu interview, HR akan ngelihat kamu yakin ngerjain ini apa enggak sih project. Kamu tuh jelasin dengan harus kayak yakin dan aku pernah handle project ini. Itu benar-benar komunikasi itu penting di sini. Jadi kalau misal kamu cuma ya saya pernah ngerjain ini Pak, ya apa? Nggak semangat banget gitu kan. Jadi kenapa komunikasi itu penting, public speakingnya penting juga menurut aku ya gitu. Dan aku juga kemarin belajarnya sebenarnya otodidak banget gitu. Aku belajar dari YouTube. Sekarang orang bikin podcast banyak ya. Nah, tentang public speaking, how to misalnya ngobrol dengan orang gitu tuh aku juga belajar dari situ. Jadi ketika kamu nanti interview, ya memang kamu harus yakin, harus pede menjelaskan apa yang kamu punya gitu. Jadi kayak misal kamu punya project apa, tapi kalau kamu punya, kan kita jadi nggak yakin ya dia beneran project ini nggak sih. Kalau dia kayak ditanya kayak nggak yakin gitu, kayak apa yang kamu, soalnya kadang kita juga akan melihat nih dari CV, beneran nggak kamu ngerjain ini, achieve-mu bener nggak sih, gimana caranya kamu bisa achieve ini. Kalau misal dia bisa jelasin, oh berarti dia pernah handle. Pentingnya speaking atau mungkin ketika komunikasi itu penting. Makanya kenapa kita ketika komunikasi kita mesti diminta on cam, karena kita harus melihat dia beneran bisa ngobrol. Kalau nggak, atau lagi lihat ChatGPT itu kelihatan dari interview. Atau mungkin ketika dia jawab dengan ChatGPT tapi dia tidak improve, kelihatan kayak gitu. Nah, ini aku juga mungkin sekedar tips ya. Nah, ini aku baru tahu ini juga, dan ternyata make sense juga ya ketika apalagi kamu menginterview orang-orang yang teknis atau di belakang layar. Betul. Ya bisa jadi kita curiga bahwa ini kamu titip nama tuh di sini, nggak beda lagi kalau mungkin kamu jadi presenter MC kan ya benar bisa di track dan Ya. namamu ada, fotomu ada, videomu ada. Tapi ketika ya biasanya ngoding, ketika dia tidak bisa menyampaikan apa yang dia kerjakan, proyeknya apa, kapan, ya akhirnya nggak yakin juga ya perusahaan. Betul. Kalau dari sisi teknis itu kan pasti mereka kan, kalau biasanya kalau teknis itu biasanya interview user ya Mas ya. Kalau aku HR kan lebih kayak interview basic aja, pengalaman bla bla gitu. Kalau dari teknis ya harapannya ketika kamu mengerjakan proyek itu kamu paham intinya itu, dan kamu bisa menjelaskan dengan yakin dan pede. Itu sih kuncinya. Itu. Ego HR perusahaan. Terus ya kita cukupkan di situ, nanti lebih detailnya kamu bisa ngobrol nang Bella Dewe. Boleh. Nah, ini tadi sing di spill upik dan menarik adalah ternyata awakmu tahu dari fotografer dek nikah-nikahan. Iya betul. Baru ngerti banget juga aku. Oke. Oke. Pertama kali moto itu karena awakmu seneng moto dhisik atau memang iseng-iseng terus dulu giring gaya opo, belajar ya opo. Arya kan dulu ikut ada kayak seniornya dipinjemin kamera dulu, akhirnya bisa menghasilkan uang dari sana, akhirnya bisa beli kamera sendiri. Betul. Nah, kamu bisa moto uang rabian gitu. Oke, ceritanya sebenarnya cerita orang tuh unik-unik sih sebenarnya Mas gitu ya. Kenapa aku tiba-tiba aku tuh suka misal kalau zaman SMP, fotoin aku dong. Oke, sini aku oh ternyata seru juga yang pakai di kongkon-kongkon. Iya, kebetulan
saya adalah kebanyakan dulu kayak fotoin dong, kok bagus fotoin lagi dong, nah gitu terus kan. Dan oke, dari SMP tuh aku mulai seneng nih foto-foto, hal apapun randomly aku foto, foto-foto gitu. Terus aku masuk usia di SMA, kayaknya otakku udah mulai ke money oriented ya. Kalau misal aku ngefoto aku dan dibayar, capek kalau disuruh terus nggak dibayar kan ya. Terus habis itu akhirnya aku dulu dari karate itu aku dapat duit kan mas. Dihantem dulu, dihajar dulu dapat duitnya aku beli kamera di pasar besar dengan harga 2 juta dulu. Itu kamera pertama aku Canon. Jadi aku ya udah kan ditonjok itu dapat duit ya udah aku harus apa nih, aku suka foto. Oke, aku waktu itu nekat ke pasar besar, aku beli kamera second Canon, aku lupa apa, kayaknya D3000 itu aku pakai dan aku ngefoto. Pertama kali bayaranku 50.000 Foto ya. langsung wedding? Bukan wedding, aku lebih kayak apa sih dulu ada kayak foto, aku fotoin dong model ya, bayar dong, aku punya kamera. Ya jadi kayak foto personal, aku foto ya dulu itu pernah first seller nih kayaknya sebagai seorang fotografer itu si 50.000 itu aku terima. Oh berarti aku bisa foto dan aku bisa menghasilkan duit nih dari foto. Oke, jadi aku dari situ. Nah dulu fotografer wanita cewek itu gak ada. Jadi menurut aku selalu terintimid dengan laki-laki itu ya. Apalagi kayak aku dulu gak pede ya. Cewek fotografer. Ya udah terus aku dengan si TP-TP ini bisa kayak, "Mas ikut dong ya." Terus dia cakap, "Memang aku ikut fotografer itu aku bersama laki-laki dan aku wanita sendiri." Terus kayak di komen, "Fotomu tuh gini." Nah, aku belajar dari situ. Jadi aku otodidak kan juga foto, tidak ikut apapun, tidak belajar. Maksudnya kayak ikut les kayak gitu ya, enggak. Jadi kayak dari mas-mas fotografer ini komen fotomu miring. Itu loh enggak selurus garis dulu itu sampai digambar fotoku. Oh, oke. Dan aku berusaha menerima kritik dan saran itu secara wise ya, maksudnya itu jadi ilmu buat aku. Terus akhirnya aku makanya ketemulah si mas-mas yang lain, terus akhirnya Melo nggak weddingan gitu. Oke, udah dari situ akhirnya aku weddingan, prewed, foto lain-lain. Bahkan aku sempat moto Bayu Skak waktu itu pas dia lagi nyanyi di SMA apa aku lupa. Jadi lebih dokumenter dia juga, jadi semua aku sikat karena abis itu ya aku dapat duit gitu. Tapi yang lebih cair adalah wedding setiap weekend gitu. Terus habis itu ini agak panjang lagi ya, habis dari ternyata foto orang jaga mood susah nih gitu ya. Dan ketika aku ternyata foto makanan seru, karena meskipun aku otak-otik dia tidak akan marah, moodnya tidak berubah, cuman kayaknya esnya mencair aja gitu ya. Nah, jadi kayak oke, seru ya. Dari situ pindah lagi nih. Aku ngelepas si wedding karena aku capek gitu. Tapi kadang ya kayak kemarin aku udah nggak foto ya gitu. Jadi mindsetnya anak-anak itu aku masih foto wedding dan prewed. Jadi kayak nggak, udah makanan udah capek, nggak bisa jaga moodnya orang-orang itu susah, aku nggak bisa. Jadi akhirnya aku ke makanan sih gitu, singkat cerita. Dan sebenarnya itu bukan, kalau teman-teman semuanya ini ya itu sudah menjadi first job ya yang menghasilkan banget. Kalau aku mungkin masih bisa dibilang adalah pengalihan aku ketika aku burnout kerja. Jadi bukan priority aku memang foto gitu ya. Sempet kemarin kayak konsisten mengkonten, bikin minuman bla bla bla, wah seru banget tuh. Melempem lagi karena aku harus kerja full time. Jadi memang aku buat selingan aja. Biar tetap, aku tuh masih tetap melihat teman-teman kalau upload. Jadi aku tuh belajarnya dari teman-teman upload. Jadi tetap FOMO dengan update. Sekarang tuh lagi ngetrend foto kayak gini, aku tetap update. Tapi aku juga bukan priority banget di situ, tapi tetap jalan bareng. Jadi kayak misal tetap konten itu juga gitu. Karena aku juga masalahnya adalah full time tuh di kerjaan yang di area gitu. Jadi buat selingan biar tidak gila. Konten dan selingan, aku jadi kepikiran bahwa Oke, ada lanjutan lagi. Aku pikiran, dan itu masih nyambung dengan profesimu yang utama sih. Oke. Sosmednya anak-anak pribadi ya, itu dipantau nggak ambek orang-orang HR, karena ya kan di sosmed juga aku pikiran, nak caci lek tweet bisa jadi kan interview kerja tweetmu di selami terus didelok, kamu tahu menghujat presiden, kamu tahu menghujat perusahaan lamamu, itu benar sedetail itu nggak HR untuk pertimbangan menerima anak-anak zaman sekarang. Apalagi sekarang kan dididik di story, dididik di tweet, dididik di itu seserem itu nggak HR untuk menyelidiki calon pegawai? Ada ya? Tapi tidak semua company.
Kalau aku memang tidak menyelidiki sosial media kok, tidak. Nah, lebih ke kalau misal memang dia pernah kerja, yang aku telepon HR dan leadernya di pekerjaan sebelumnya. Jadi aku bisa make sure dia orangnya seperti apa, kerjanya seperti apa, aku cukup referensi cek. Tidak terlalu menyelami sosial media seperti apa, karena dari situ aku sudah oke. Maksudnya dari pihak HR-nya di tempat kerja dia dulu, aku juga make sure desainnya kenapa nih. Terus habis itu ada bad attitude atau enggak, itu kelihatan dari pekerjaan sebelumnya gitu. Jadi aku tidak terlalu menyelami di sosial media, terlalu mantau banget. Itu kalau dulu itu pas waktu di hospitality itu benar kita mantau sosmed, karena kalau kerja kita nggak boleh. Dulu kan ada kayak kerja live, kerja terus bikin story. Nah itu yang memang kita pantau. Jadi memang kita tidak terlalu, kalau dari aku ya, aku nggak terlalu masuk ke privasi mereka gitu sih. Jadi kalau dari aku make sure-nya adalah si referensi cek tadi sebelum mereka masuk. Jadi benar-benar aku ngeliat di kerjaan dulu dia gimana sih, masih itu aku nggali leadernya dulu, HR-nya dia juga dulu. Jadi akan kelihatan. Makanya kenapa ketika teman-teman kerja jangan meninggalkan bad attitude. Nah itu aku suka. Karena ketika aku nge-hire Mas Yoga nih, aku akan telepon di company sebelumnya. Kalau misal leader kamu, Yoga itu dia tuh gampang telat mbak, kayaknya terus dia resign juga gara-gara gak bawa duit deh. Nah oke, itu akan jadi notes aku untuk mempertimbangkan dia bisa masuk apa enggak. Dan tidak satu company aja, kalau misal memang di experience dia ada 2-3 company, mungkin aku akan minta 2 company-nya buat perbandingan kayak gitu. Jadi makanya teman-teman ketika bekerja sebisa mungkin, aku yang kemarin fenomenal agak viral adalah surat resign anak-anak Gen Z yang segera ini kita CTRE lu itu waktu banget surat resign. Betul, dia kayak oke, anak zaman sekarang cukup berani sih, aku bilang cukup berani. Tapi aku selalu ngasih tahu ke teman-teman yang ada di kantor aku, kalau kamu pengen resign semarah apapun, kamu harus tetap ada etika. Kamu masuk di kita dengan baik, luar juga harus dengan baik gitu. Nah, perusahaan di Indonesia setaumu atau setidaknya kamu handle itu, ketika pegawai resign, entah itu dirumahkan atau dia mengundurkan diri, ada surat nggak istilahnya untuk pengantar dia untuk keluar untuk melamar di tempat dia yang baru nanti, itu ada nggak? Ada pasti, itu juga salah satu yang kita berikan. Salah satunya ada kayak misal itu kan juga meskipun aku sebagai HR kan juga harus mengacu pada peraturan tenaga kerja, peraturan pemerintah. Banyak kita juga harus, semisal kita tidak tidak melanjutin seseorang, berarti kita juga harus sesuai prosedur. Gak boleh tiba-tiba kamu panggil besok selesai lah, gak boleh kan. Berarti memang kalau memang jadi kayak misal kontrak dia mau habis nih, sebulan sebelumnya kita sudah melakukan penyelehan, kita panggil mau lanjut nggak dari leadernya, nggak cocok, oke, kita punya 1 bulan untuk ngasih tahu dia kita nggak bisa melanjutin kamu. Jadi kita, ya itu trikinya seorang HR kayak gitu. Kita berada di jembatan tengah-tengah antara manajemen, tapi kita juga ada di karyawan kayak gitu. Jadi kita maksimalkan bahwa kita juga harus sama. Jadi kalau misal dia bad attitude, ya udah, kalau kamu bad attitude kita juga nggak bisa ngasih gitu. Ada kan yang tiba-tiba kabur. Kalau dulu di kerjaanku sebelumnya di Maju itu tiba-tiba kabur bawa laptop. Nah itu sudah menjadi blacklist, bisa itu. Makanya ketika ada yang, kalau ada HR-nya terus kayak nelpon terus make sure, iya nih dia dulu bawa kabur laptop, nah ada blacklist tuh. Makanya HR itu kalau bisa dibilang dia punya list atau saling connecting itu bener, karena mereka akan sering make sure. Makanya aku tuh selalu titip ke teman-teman ketika mereka resign, kalau di sini ambil baiknya, kalau yang jelek ditinggal di sini. Jadi kalau kamu pergi dari sini dengan bawa yang baik tuh. Itu istilahnya adalah surat apa ya? Surat rekomendasi atau surat apa ya? Surat paklaring kalau bisa dibilang. Surat paklaring atau keterangan kerja itu pasti dapat. Kalau itu misalnya bisa diminta dan dikasihkan ketika dia. Betul, itu salah satu yang mereka bisa dapat ya, tergantung masa kerja juga. Itu ada paklaring atau surat keterangan kerja sih. Gitu. Nah itu yang, tapi yang lucu adalah aku juga agak gak expect ketika melihat surat resign yang hanya sekalimat itu, memang kayak oh wow ada. Nah dari situ aku juga nggak mau, ketika anak mau resign aku sudah punya format, kamu harus mengisi sesuai peraturan. Jadi nggak tiba-tiba ada surat sekalimat saya resign. Apa itu?
Iya sih, karena ya aku kenapa kepikiran itu karena ada kenalan yang di Jerman. Dia kerjanya dulu bahkan di beberapa kayak tempat, tapi dia di setiap tempat setiap dia selesai itu dia punya ada surat itu. Oh, dia dulu kerjanya di sini kayak Betul. gini, dan gini. Nah itu ketika dia untuk melamar tempat baru itu bisa jadi kayak fondasi orang ini. Pernah kerja di sini, Nah, pernah bahkan ini. kalau di Jerman setahu mereka detail, bahkan untuk mulai dia dia kerjanya on time, dia kalau ini teliti, Oh, ini oke, ada gitu. reportnya Nah, gitu ya? seperti itunya. Oke. Dan itu sangat membantu dia ketika akan melamar pekerjaan di tempat yang baru. I see. Memang kalau di Indonesia aku belum pernah Belum, melihat ya. seperti itu. Cuma lebih kayak surat kalau kamu pernah kerja di sini dengan posisi ini, menyelesaikan dengan baik, udah seperti itu. Nah, makanya kenapa ada referensi cek untuk ngecek sih itu tadi ya maksudnya. Tapi itu bagus juga, insight yang bagus ketika ada seperti itu sih. Aku Karena- sama belum pernah lihat sih. Karena kalau menurut pemikiranku akan lebih membantu ya profesimu sih ketika nanti Oh, iya, menerima betul. orang dengan detail seperti ini, tak tempatkan di mana ya dengan plus minus seperti ini. Nah itu tulisnya di Jerman setahu gue seperti itu sih. Oke, itu bisa dibuat insight baru sih. Keren. Balik nafsu tuh, coba lah ini terlalu kinerja. Oh, Kalau semisal kita bahas fokus ah. Oh miring ah. Gak kayak tripod terus tripodnya lalu gak tripod, gak persiapan gak karaoke akhirnya di karet di foto. jadi judulnya nanti mungkin gara-gara Upik boleh. Karaoke itu terus soal foto wedding tadi kan kamu kenapa beralih ke foto makanan karena ya ternyata memotret orang itu lebih berat Betul, menjaga mood, menjaga mood atau mengarahkan pose, dan kita harus tetap kreatif kan ya, mengarahkan pose wedding. Kayak yang pose terlalu monoton kayak apa sih yang kita harus cari, kayak misalnya sebelum kamu mau foto pasti akan lihat Pinterest bla 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 gitu kan. Nah itu memang yang aku ternyata aku lemah ya di situ. Oke. Terus ternyata ketika foto makanan tuh ada komposisi warna yang menarik menurut aku. Ternyata kayak misal ada kayak kemarin tuh kayak misal foto apa ya, makanan yang hal-hal yang menurut aku tuh enggak ya, foto gaduh-gaduh lah biasa tuh Mas. Tapi ketika kita foto terus kita tata, kita styling, ternyata jadi luar biasa. Nah itu jadi kayak menarik, kita bisa ngulik-ngulik foto makanan dari situ kayak gitu. Seru ternyata. Nah, itu berawal dari aku suka, akhirnya aku kenal mereka ini adalah berawal dari kopdarnya Mbak Amang. Mama MLG Putih sebenarnya. Iya, dan Mas Doi almarhum ya. Oh itu jadi Itu pertama kali aku memberanikan diri, aku datang sendiri dan kenalan satu-satu. Dan aku nggak punya, waktu itu tuh sama Andre itu dia bawa SLR, aku juga bawa SLR, terus aku dibilang kembar sama mereka berdua. iya sih mirip sih. Bentukannya mirip kan. Betul. Fotonya ya aku senangnya foto kalian itu Ada cerah-cerah. ya. Terus Kalau dia tuh, kalau Andre kan fotonya lebih kayak full studio banget lah gitu Mas. Kalau aku tuh lebih kayak apa ya? Menurut aku tuh lebih kayak biasa aja sih, maksudnya nggak yang food stylist foto dia cuma gitu. Cuman aku lebih kayak menangkap estetiknya makanan gitu, biar mereka kayak jadi ngeliat tuh ya, kayak enak banget sih, kayak enak banget gitu. iya, dan senangku dalam foto mah adalah ketika orang-orang sudah mulai menghindari apa ya istilahnya, gak ngerti istilah foto di grid yang beberapa foto itu. Apa itu namanya, aku lupa. Nah, rule of third. Kudu maksudku adalah 4 foto yang dijadikan siji dalam satu ya foto kayak foto grid. Iya, bukan carousel aja slide. Boleh. Ya, kayak gitu. Awalnya sih main ngono toh Masih. kemarin. Nah, itu tetap bisa terlihat tone podo menarik, gak sing belang. Nah, itu kan gak semua orang bisa kayak ngono toh. Ketika terlalu rame fokusnya ke pecah. Nonton itu sing kayak aku melihatnya menjadi pembeda ke teman-teman yang lain yang lain menghindari di satu slide Satu foto fokus bla bla, kamu tetap main kayak ngono sing iku. Sebenarnya ada, aku ingin menyampaikan ceritaku aja di situ. Ketika orang nge-slide sampai 20 bosen kadang. Betul. Jadi memang aku tampilkan spread aku di tempat ini ya udahlah satu koleksi itu ada 9 foto. Udah kamu berarti kesini gitu sih. Jadi lebih kayak aku juga suka memori ya, tapi aku tidak ingin kehilangan memori. Jadi makanya aku ingin upload. Tapi gimana sih caranya upload agar terlihat simpel? Ya dari situ ketemu udah dari situ cerita dari foto. Mulai foto uang, foto panganan, cara ngobrol dengan orang. Seru. Dari beberapa ya itu sudah bisa jadi profesi tau, foto makanan juga sudah pernah dapat duit dari sana. Betul. Terus Wedding juga sudah pernah. Bahkan karate juga pernah dapat duit gitu ya. Terus tukang pukul yang dibayar oleh negara. Betul, tukang pukul yang ternyata meskipun kalau biasanya kan kalau anak-anak kuliah dulu kalau pulang dari kegiatan, ada temanku mas cowok paduan suara, dia kalau balik suaranya serak. Tapi kalau aku balik aku bonyok-bonyok.
Jadi memang seseru itu. Jadi kayak kok kita tertuker ya. Mereka suaranya habis, kalau aku mungkin biasanya biru-biru sih. Berarti memang keputusan yang tepat ketika badminton tak jadi tandem, bukan musuh, karena ternyata dia iso gelut. Ono pertanyaan apa nih, Pi? Sing Gak ada. Tidak ada penasaran pertanyaan. mengulik Bella. Wih, gila, wis main 50 menit ya. Oh, emang biasanya menguliknya berapa jam? Sekitar 30 menit sampai 51 Wah. menit sih. Sing panjang cocok 51 menit. Ya, Mas Jojo sekeren sih, aku tuh masih ada keinginan untuk seperti Mas Jojo yang bisa explore gitu ya kan. Nah aku tuh suka explore juga. Kalau mungkin Mas Yoga ngeliat kan, aku juga tiba-tiba ke Banyuwangi, tiba-tiba Betul. ke Bali. Namanya manusia ya, ketika kita dapat waktu, ternyata kita nggak punya duit. Ketika kita udah ada punya duit, kita nggak punya waktu. Itu yang bikin aku sedih sampai sekarang gitu ya. Aku sudah mencicil, sudah paspor nih. Ternyata habis itu nggak bekerja, nggak bisa berangkat. Ternyata pinter gitu. Jadi kayak misal aku masih, kalau misalnya ada kesempatan explore, ya udah aku yang dekat. Mungkin kemarin tiba-tiba ke Bandung, mungkin tiba-tiba aku mungkin akan explore Garut, kita nggak tahu. Jadi aku masih pingin mungkin melihat Mas Jojo itu kayak wah keren banget sih. Aku juga, tapi aku tidak dengan mengayuh ya, saya tidak bisa mengayuh. Jadi mungkin backpacker aku masih bisa sih sendirian gitu, masih cukup berani gitu. nggak kepikiran nggak? Kudu ngakali ya, kayak sekali dayung dua pulau terlampaui dengan mengajukan ke kantor untuk jalan-jalan, mendekatkan diri dengan pegawai. Mau oleh jalan-jalan nih, tapi ya oleh curhat dengan pegawai nih, apa sih? Ada sih kalau di kantor tuh misalnya ada catering Mas, ada catering yang tiba-tiba kayak kemarin ke Magelang gitu, ada teamwork building kayak gitu tuh pasti ada, kayak gitu tuh pasti ada sih. Cuman yang masih jadi PR ke aku adalah memang tidak semua anak IT tuh bisa seenak gitu kalau ngobrol. Jadi kayak diem banget, kayak kalau ditanya ya, gimana kamu sih sejauh ini tuh nyaman nggak di sini? Nyaman aja Mbak, udah just it. Dan aku harus tetap menggali. Jadi kayak ada kendala nggak, ada concern nggak? Nggak ada sih Mbak, udah. Aku yang harus menggali kayak apa nih, harus tahu apa. Jadi aku yang harus, jadi SR itu selain jadi seorang yang menggali, tapi dia juga jadi intel. Harus banyak tahu ya kayak gitu. Mengulik Gitu. orang-orang yang tidak banyak bercerita. Betul, mengulik anak introvert kan kalau tidak aman tidak akan yapping kan. Yeah. Tidak nyaman dia tidak akan yapping gitu. Jadi memang pinter-pinternya kita menggali. Tapi sekali yapping langsung dikasih desain, di spill sosmed, hancur semuanya bersama-sama. Tapi itu aku pernah ngalami, sorry kayaknya pasti ada ya, karena aku waktu itu memang ada karyawan yang aku masuk tuh langsung yang season 6 waktu itu. Karena tidak sesuai dengan, mereka merasa tidak nyaman sih, itu pasti mereka itu akan upload di sosmed sih menurut aku. Cuman selama waktu itu pernah ada, aku jadi inget ada yang upload, dia kan tidak diperbolehkan mengerjakan kerjaan di kerjaan apa sih, mengerjakan iya di kerja tidak boleh mengerjakan kerjaan lain. Nah dia ternyata ada yang diupload sama temennya, itu kita tegur sih. Oh, ketemuan bahwa dia double job uno. Karena kan memang sudah sesuai peraturan gitu sih. Wah gitu sih, itu aja sih dari aku Mas. Mungkin sebenarnya kalau dari aku banyak hal yang pengen aku ekspor pasti ya. Aku merasa di usia yang 32 tahun ini ya, yang besok udah 33 ternyata kita guys. Kita kok aku itu aduh. Yuk lanjut. Oke. Aku merasa kayak kadang aku kok baru umur segini, aku baru tahu ya Mas ya, aku umur segini kok aku baru merantau. Tapi aku belajar satu hal, ternyata tidak ada kata terlambat, dan mungkin oh ini loh waktumu gitu. Jadi sebenarnya nggak ada kata terlambat, nggak ada ngelihat kayak aku telat mulai, enggak. Jadi aku juga baru benar-benar merasakan, oh inilah aku tuh di usia 32 tahun ini. Dan aku menangkapnya dari si Bella ini adalah jangan takut mencoba hal baru meskipun posisimu sih kosong nemen. Iya betul. Aku melihat kamu HR, terus foto makanan, bahkan dari foto ya tenis, mulai coba tenis. Foto makanan ternyata berangkat dari itu, dia nol datang terus akhirnya sharing dengan Ama dan kawan-kawan, akhirnya mendapatkan sesuatu yang baru. Dan ya karate aku yakin dia bukan terlahir menjadi betul karateka ya, dari pasti belajar dari nol, dan ternyata bisa dan jadi profesi yang bisa menghidupi sampai sekarang. Jadi ya itu, kalian pingin mencoba sesuatu, coba dhisik, paling banter gagal ya. Gagal nggak apa-apa, kalau kita nggak gagal kita nggak tahu Mas. Kalau kita nggak gagal kita nggak belajar sih sebenarnya gitu. Jadi belajar dari gagal itu juga bener kalau menurut aku, karena kalau aku nggak gagal aku nggak belajar dari kesalahan. Kalau ya ibarat kalau kita salah ya udah kita benerin, nggak apa-apa gitu. Jadi
jadi tetap diusahakan semampunya gitu ya, kalau menurut aku sih gitu. Terus apalagi ya, mungkin itu aja sih, jangan merasa kayak aku nggak punya itu sih. Yang penting ya, ketika teman-teman aku bilang aku tuh nggak punya skill kayak kamu, loh enggak, kamu tuh belum nemu aja. Kayak teman-teman aku tuh merasa kayak gitu sih. Jadi jangan merasa kamu tidak punya skill, aku nggak bisa kayak bikin ini, enggak, karena memang belum dibiasakan, belum dikulik, belum dilatih, itu aja. Ya, ketakutan tidak punya itu yang hampir semua narasumberku itu mereka mendobrak itu semuanya. Kayak Aryo Peye itu orang merasa tidak bisa jadi fotografer, videografer, tidak punya kamera, dia diselangi gurune iso mulai nyicil duit. Awakmu diantemi dhisik akhirnya duit-duit gaduh kamera iso dari profesi foto wedding. Nah, jadi ketakutan itu sing akhirnya ternyata ya ada celahnya juga. Betul. Kadang ketakutan yang tidak kita tahu, kayak kebanyakan mikir ketakutan kepanjangan yang belum tentu terjadi. Itu aja dari aku. Jadi tetap semangat, fighting. Wis dowo dan cek lanjut ngopi dengan Upi Peye. Akan masih banyak di otakku sing penasaran, tapi akan ada di part 2 mungkin, atau mungkin ada di sesi yang ke depan. Aku pinginnya ini cuma membuka jalan orang-orang penasaran ke kamu, hubungi sosmedmu pribadi, atau kalau mau teknis ya ke depan aku akan bikin kayak kudu workshop ya, kayak sharing sing lebih teknis, kita kumpul di satu tempat. Boleh. Kita temukan dengan narasumberku untuk ya mereka pengen tahunya apa langsung ditanyakan dan langsung praktek di sana. Boleh, aman. Kalau aku sih aman aja, tapi thank you banget Mas Yoga sudah sangat mendadak ini meluangkan waktu ya. Kita harus terima kasih pada Upi. Aku gak kepikiran, aku gak bawa tripod, bateraiku lo gak kepikiran tuh. Gila, ini adalah merepoti ngomong sebenarnya. mudik aku. Betul. Iya, ini adalah aku pulang ya, jadi kayak tidak terduga, tapi aku thank you banget sudah sedikit kayak flashback. Oh, temen aku juga punya banyak experience, tapi thank you banget Mas Yoga dan teman-teman semua. Sosial mediamu silakan disebutkan. Aduh, saya malu, atau kalian add LinkedIn aja kali ya, biar LinkedIn koneksi. Oke. Nggak, tapi kalau di sosmed mungkin ada, boleh dicari aja Bella Karisma, bukan Nela Karisma karena aku nggak bisa nyanyi. Jadi Bella Karisma itu boleh, kalau nggak dicari di Mas Yoga, nanti dicari Bella, itu boleh follow aja. Itu sih, aku open kok, nggak di lock. Jadi aman. Sekarang domisilinya di Jogja, kalian kenang Jogja, golek ono Bella. Minimal jaluk traktir apa Bella sing murah nih ono. Kebetulan Jogja saat ini fenomenanya tidak ada yang murah. Oh. Jadi sudah mulai lumayan mahal teman-teman. Jadi ya tidak semurah itu Jogja. Ya wis kan bayar dewe-dewe ketika ngopi ambek Bella. Terima kasih Bella. See you. Ini ono spesial dek ini Bella. Ono spesial dek ini Bella. Kayak ngobrol bareng logo gede nih. Kayaknya kok gak ketindesan. Kamu tripod. Oke. Berarti kamu harus siap sedia saat. Nggak mau ya. Karena Enggak usah bengong-bengong kan Mas. Ini aku sudah kedengaran kan. Wes. Enggak harus hai harus.